Halo semuanya, salam kenal. Saya Harlan Topa. Di video kali ini saya akan berbagi video usulan bisnis sederhana. Jadi di sini ada bisnis apa yang akan saya jalankan, kira-kira siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut, kapan akan dijalankan, dan mengapa bisnis tersebut dipilih, dan bagaimana pengelolaan bisnis tersebut agar dapat menjalankan dan menghasilkan sesuai yang direncanakan. Sesuai dengan judulnya, ada dua bisnis di sini. Pertama adalah bisnis bakso kriwil. Di situ ada tetelannya juga. Dan kedua adalah kopi susu botolan. Kita mulai. Untuk penjelasan saya yang pertama, kita berangkat dari tantangan dan peluang yang ada di pasar kuliner. Mengapa bisnis ini penting? Kita semua tahu bahwa pasar kuliner dan minuman di Indonesia ini sangat dinamis dan kompetitif. Namun di balik itu selalu ada tantangan dan celah yang belum terisi. Saya melihat ada kebutuhan akan solusi yang tidak hanya praktis terkait dengan kopi susu ya. Jadi kopi susu sedang menjamur. Nah, yang versi botolan, apalagi di kalangan pegawai kantoran, ini menarik untuk kita ikut andil di dalamnya. Lain lagi dengan bisnis yang kedua, yaitu terkait dengan bakso kriwil. Sebenarnya ini mirip dengan cilok, tapi kan kalau cilok dia lebih licin ya. Nah ini beda karena dia kriwil. Untuk menjawab kebutuhan pasar, kami datang dengan strategi dua varian produk. Jadi memang ini yang benar-benar berbeda sekali ya. Satu kopi susu, satu lagi makanan yang sifatnya memang lebih tradisional, penuh protein juga. Kita akan perkenalkan di slide berikutnya dua varian produk. Pertama, nama lengkapnya adalah bakso kriwil tulang rangu. Jadi ini khas Logosari Semarang karena viralnya di sana. Sangat banyak yang mengemari, maka di Jakarta karena belum ada, ini jadi satu momen yang pas untuk kita masuk dan memasarkannya di Jakarta juga. Ditambah lagi dengan kriuk dan tulang rangu dan gurihnya tetelan. Jadi membuat setiap suapan jadi pengalaman rasa yang baru dan tak terlupakan. Desainnya juga unik, jadi mendorong orang untuk ikut mencoba karena kriwil tadinya. Dan repeat order karena kenapa? Porsinya pas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu mengenyangkan juga, tapi tetap ada proteinnya. Dan saya yakin bikin lagi, tidak seperti bakso konvensional yang mungkin bikin cepat bosan karena bentuknya yang seperti itu. Kedua terkait dengan kopi susu tadi ya. Jadi kopi susu botolan, biarpun botolan tapi kita buat tetap premium, menyediakan energi cepat untuk pagi dan kemasan yang praktis mudah dibawa. Jadi ini ada 3 hal terkait dengan bakso kriwil tadi, teksturnya yang khas, sensasi tulang rangu, dan porsi yang pas dan berbeda. Kemudian terkait dengan kopi susu botolan merupakan solusi praktis untuk pekerja yang sibuk. Ada 5 di sini. Kopi susu berkualitas tinggi, kemasan praktis, siap diminum kapan saja dari botol. 4, hapus kerumitan pesanan untuk online. Ada di mana bang? Gitu. 5, solusi untuk pekerja kantoran, jadi membutuhkan kopi yang cepat tanpa mengorbankan kualitas. Kira-kira siapa yang akan menjalankan ini? Tentu saja saya sendiri. Ya, jadi saya nanti sebagai founder dan operator di tahap awal akan mulai dari produksi, pemasaran hingga pelayanan ke konsumen langsung. Jadi sebagai sebuah usulan bisnis. Dengan berkembangan bisnis, potensi untuk membentuk tim yang lebih besar akan dieksplorasi tentunya. Kemudian bagaimana sih rencana peluncuran, pendekatan bertahap, strateginya seperti apa? Di sini kami akan menjalankannya secara bertahap pendekatannya, memastikan bahwa setiap fase berjalan optimal. Saya bagi jadi 4. Pertama, untuk kopi susu botolannya, saya akan memulai dari itu karena saya suka kopi, terutama kopi susu, dan itu dekat untuk kita buat dengan sistem pre-order, tapi tidak setiap hari. Jadi kita fokusnya di weekday saja per harinya, dari Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin dan Kamis kita buat untuk istirahat agar tidak terlalu jenuh untuk pasarnya.
Sistemnya adalah pre-order, jadi kita H-1 misalnya, siapa yang pesan, kita akan bawa sesuai dengan jumlah botol yang dipesan. Lalu rencananya setelah penjualannya dan operasional kopi susu ini stabil, cash flow aman, karena kan memang lebih murah ya kalau untuk yang sifatnya minuman, beverages. Nah, kira-kira sekitar 1 bulan lah kami akan masuk untuk fase yang kedua, yaitu peluncuran bakso kriwil tulang rangu. Dan ini pun bukan yang setiap hari, beda dengan yang tadi ya, weekday akan dijual di kantor. Kalau yang ini hanya 1 hari saja, kita akan jual coba di sekitaran Jakarta, misalnya saat CFD, Car Free Day, atau kita masuk ke GBK. Nah, mengapa bakso kriwil? Pertanyaannya menarik. Di sini saya buat menjadi 8 poin. Ada alasan kuat di baliknya. Tentu makanan berbahan dasar aci, daging dan tulang rangu sangat digemari ya, apapun itu bentuknya, mulai cilok, seblak, semuanya ada aci, ada daging, ada tulang rangu. Jadi sedang tren, dan memang di Indonesia ini tidak habis. Jadi tidak seperti es kepal Milo, tidak seperti kopi-kopi lainnya, atau seperti cappuccino cincau. Jadi pasarnya terus ada, marketnya ada terus. Uniknya porsi tidak terlalu besar, justru mendorong repeat order harian, berbeda dengan bakso biasa yang mungkin orang yang sama sepertinya sangat kecil kemungkinannya untuk memesan bakso yang sama. Dan saya sudah lakukan riset bahwa belum pernah menemukan penjual bakso kriwil tulang rangu. Ini adalah peluang besar dan untuk menjadi pelopor. Lalu setelah 8 poin ini, kenapa kopi botolan? Ya ada 4 tadi. Antusiasme kopi tentu dari saya sendiri, kemudian efisiensi waktu, menyediakan efisiensi waktu bagi konsumen yang tidak ingin menunggu driver atau pergi ke bawah untuk mengambil misalnya atau memesan. Jadi langsung pagi itu sudah siap. Jadi solusi atas pain point pemesanan online yang sering menunggu konsumen, dan tentu kenyamanan konsumen. Jadi antusiasme tersebut terkait dengan kopi, tentu kita tahu ya bagaimana repotnya pesan kopi online itu. Saya sering lihat dan ditunjukkan fotonya bahwa driver itu mengantri. Jadi kita nunggu untuk driver tersebut, harus chat panjang juga dan ambil pesanannya. Dengan kopi botolan, kami yakin semua kerumitan itu akan hilang. Ini adalah solusi untuk efisiensi waktu. Baik, karena memang di kantor pun waktu kan adalah uangnya, jadi dia lebih fokus untuk bekerja, kopinya sudah siap pagi hari. Dan bagaimana modal bisnisnya? Jadi strategi pemasarannya untuk kopi susu, dia lewat WhatsApp grup. Jadi bergabung kita khusus di grup khusus yang memang dia berjualan sistem pre-order, kemudian promosi rutin setiap sebelum hari Selasa, Rabu, Jumat ya. Lalu kita ambil feedbacknya. Nah, kalau bakso kriwil kita penjualan langsung. Jadi usulannya adalah jual misalnya di area makanan UMKM GBK setiap hari Minggu pagi, atau kita ikut pameran, bazar, event di Jakarta untuk exposure. Dan kita memastikan bahwa kualitas produknya selalu segar, enak, dan tulang rangu misalnya selalu fresh, daging juga selalu fresh. Dengan kita sudah ada pegangan untuk di mana kita belinya atau suppliernya. Kemudian pemasaran digital, manfaatkan sosmed untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kita masuk ke alur operasionalnya. Dari dapur konsumen ini, jadi dari persiapan produksi bakso dilakukan pagi hari, minggu dalam skala rumahan, memastikan bahwa setiap produk dipersiapkan dengan baik dan segar. Distribusinya kemudian saat berangkat kerja tadi ya. Kemudian sementara untuk yang bakso kriwil ini memang kita akan fokus pada penjualan langsung. Jadi berencana aktif mengikuti berbagai bazar atau event seperti itu.
Dan di sini saya akan langsung melayani para konsumen. Fokus utama di awal adalah mencari pangsa pasar dan membangun brand awareness Jakarta, khususnya di acara-acara yang keramaian. Sementara untuk alur operasional yang kopi botolan, untuk kopi susu botolan ini alurnya lebih praktis karena pesanan akan mulai WhatsApp group, melalui PM, dan juga melalui PM berarti kan dia lebih bisa untuk custom gitu ya. Saya itu akan menyiapkan kopi susu yang sesuai dengan pesanan masuk, dan saya akan membawa sendiri dan mendistribusikannya langsung kepada pemesan, jadi sekalian saat berangkat ke kantor. Kemudian sudah memasuki pembahasan akhir, bagaimana pengelolaan modalnya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa untuk yang berbahan dasar air minuman ini modalnya lebih kecil, jadi bisa dengan menggunakan modal pribadi yang terjangkau tanpa beban finansial yang berat. Dengan itu adanya keamanan cash flow, 1 bulan kita baru masuk tadi ke bakso kriwil itu. Tentu kita akan reinvestasi untuk mengembangkan bisnis, untuk memperluas jangkauan. Dan visinya bagaimana ke depannya, potensinya. Kita fokus jangka pendek untuk memperkuat basis pelanggan terkait dengan kopi susu botolan. Tentu dia di situ akan ada mereknya di botolannya. Kemudian jangka menengahnya adalah bakso kriwil itu. Jadi sebagai produk unggulan yang dapat menarik lebih banyak pelanggan atau bisa sewa tempat, sewa ruko. Potensi ekspansi kita ke event dan bazar. Lalu mempertimbangkan juga platform penjualan kopi susu botolan melalui GoFood dan GrabFood dengan tujuan akhir untuk yang bakso kriwil menjadi pilihan utama bagi konsumen. Jadi ketika dia GBK carinya bakso kriwil GBK. Wah, keren. Lanjut terakhir, ayo coba bakso kriwil dan kopi susu botolan. See you.